hal-hal yang menghasilkan asap. Karena ada 3 hal dalam spiritual Jawa kalau menurut Dali ya. Ini api, sesuatu yang dibakar, dan asap yang dihasilkan. Walaupun ada api, tidak akan menghasilkan asap jika api itu tidak membakar apapun. Di dalam pribadi kita ini ada unsur yang paling halus mulai dari udara sampai partikel yang kasar, yaitu dan semuanya ini ada keseimbangan, balance, dan keempatnya ini jika ada salah satu energi yang lebih dominan daripada yang lain tidak seimbang, dan kebanyakan yang lebih muncul adalah pergerakan energi api sehingga nafsunya ini liar. Kenapa? Satu contoh, jika api hanya dipertemukan dengan tanah, tanah itu gersang. Tentu ada yang meredam kegersangan tanah terbakar oleh api, dan ada yang meredam api yang semakin membara, yaitu energi apah atau tirta. Jadi di keempatnya ini harus seimbang. Oleh karena itu kita kembali pada 3 hal itu tadi: api, kayu yang dibakar, dan asap yang dihasilkan. Kenapa kita butuh asap yang dalam bentuk gondo arum, yaitu dupa? Karena kita sedang menggunakan api, dan api dipertemukan dengan sesuatu yang dibakar, yang kita harapkan semua yang dibakar oleh api akan menghasilkan gondo arum. Gondo arum di sini gondo sariro dulu, karena yang menangkap adalah panca indera kita. Ini gondo sariro. Kemudian ketika kita menikmati itu sebagai aromaterapi, masuklah gondo roso. Dari gondo sariro menuju ke gondo roso. Duduk di ambu tapi dirasa. Ini saya seperti itu. Iki duduk karpe sariro tapi karpe sun sing teng di dalam ini tadi. Kukus petak, asap putih, wiji agni bersumber pada api. Tapi kalau ulu mantari ini kan ya sama dengan mewakili. Jadi kesempurnaan fisik tergantung kesempurnaan jiwa. Kesempurnaan fisik tergantung kesempurnaan metafisik juga. Tansah dipersani, karena kita bisa berbuat, kita bisa tercipta seperti ini yang walaupun kita tidak menuntut untuk diciptakan, kita terlahir yang walaupun kita tidak menuntut untuk dilahirkan, tetapi proses spiritual alam semesta lewat leluhur kita bisa ada, yang walaupun kita tidak menuntut untuk diada. Kabeh enek sing ngomong, kabeh enek sing ngiring. Jadi tubuh kita ini minangka titiane gesang, minangka titiane gesang uga minangka titahe gesang, dan kita membawa titah tidak sendiri, enek sing tansah ngomong. Kemudian di sini kenapa kalimat hong saya panjangkan? Makna dari hong adalah dalam bahasa Jawa, aksara Jawa itu berawal kawitani sokoho pungkasani nengo. Jadi dalam kalau terkutip di dalam Holy Bible, Alkitab, di Perjanjian Baru, ini ada bahasa Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir, kan gitu kan? Ini dalam kutipan Perjanjian Baru. Dan tentu ini Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir semua mengakui bahwa Sang Yang Tunggal, Sang Yang Agung itu Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Dalam bahasa Jawa, huruf aksara Jawa itu berawal dari ho, berakhir pada ngo. Jadi untuk ngawiti tur mungkasi ini cukup kita sebut ho. Dan jangan sampai menghentikan gaung bawono, ulu mantari suluk jagat. Walaupun mulut sudah tertutup, tetapi gaung itu masih ada. Kalau kita bicara lewat salah satu menterlibatkan panca indera dengan kalimat hung, mulut masih terbuka, getaran pita suara masih berlanjut. Walaupun mulut kita sudah tertutup seperti ini,
hum. Ada gaung. Suluk jagate ketika kita mengucapkan itu, gaung bawono nih ketika kita mulut sudah tertutup tapi getaran masih lanjut. Getaran nadi. Ini. Kamu kita terbentuk sebagai pemenang. Coba kalau kita kembali mengingat tentang cikal bakaling dumadi sing dilairke dalam bentuk getih putih lumantari bopo yang memercikkan air mani. Itu dalam 1 sendok teh saja ratusan sel yang siap dibuai. Dan ketika diterima oleh biong, di sana berlomba, ada kompetisi. Hanya satu yang memenangkan dan yang lain terbuang. Dan satu yang menang itu adalah kita. Dan kita sebenarnya bentuk dari kemenangan proses spiritual alam semesta ini. Untuk sesaat ini bisa diterima kita ini pemenang karena kita yang lolos sebagai pemenang yang masuk di ruang uterus sampai terproses menjadi embrio. Jadi tubuh kita ini sebagai bentuk miniaturnya alam semesta, mikronya, dan kita dibekali kemampuan metafisik untuk bersinergi dengan makronya. Jadi itu frekuensi. Jadi nggak boleh naik turun, nggak boleh dieluk, nggak boleh dicengkok naik turun, nggak boleh nggak boleh. Harus kita ciptakan frekuensinya dulu untuk memicu aktivasi otak tengah. Wilah ing jagat dewa Bathara. Jadi gumelar ing jagat. Karena sing gumelar wilah sing saka hung, pasti yang menerima adalah bentuk dari sang dewata itu sendiri. Jadi menungso ki iso lingguh ning kadewatan mliyan nun sewu. Karena semua yang tercipta di alam semesta ini bagian dari sabda. Karena semua sudah masuk dalam nubuat sebelumnya. Kita sudah dinubuatkan sebelum kita ini ada. Ngeten kalau nyomot-nyomot bahasa seberang ya tentang nubuah itu sendiri. Jadi jangan dianggap terciptanya kita ini sebuah kebetulan, tetapi sudah bagian dari yang dinubuatkan sebelumnya. Nggih napa nggih? Wis enek gumelaring sabda sadurunge gumelaring cipta niku lho misalnya. Lah iki nuswantara apa ora kanthi sejati? Ya buktine kelangan kesejatiannya. Awake dhewe iki lagi nandang urung merdeka senadyan ing kamardikan. Kita berusaha untuk masuk di dalam lingkup mahardika ing kamardikan. Karena kita bukan tugas pendahulu kita, bukan tugas sesepuh leluhur kita yang menghantarkan kita, membawa kita masuk dalam zona merdeka. Karena pendahulu kita hanya mampu menghantarkan kita sebatas di depan gerbang kemerdekaan. Berarti untuk masuk di dalam zona merdeka, tugas kita masing-masing. Bisa diterima itu. Ayo kita mencomot kutipan tentang oleh karena itu rakyat Indonesia dihantarkan di depan gerbang kemerdekaan, bukan dibawa masuk. Yeah. Jadi kita harus membekali diri dengan bekal jati diri supaya kita sanggup untuk masuk di lingkup kemerdekaan yang sesungguhnya. Nun sewu. Bisa diterima ya? Bisa. Jadi kalau suryo itu sumunar, kalau air itu kalau angin itu sumilir, lotirto tumetes, kehendak daging itu supaya micin. Jadi rasa orang mung cekak suwates ngrasake daya cipta nanging dienggo bekal budi karsa ngersake apa sing dikersakne kasembadan. Karena apa? Karena cawan. Ternyata ora ana kedadian kejaba Gusti sing dumadekake. Ora ana fayakun lek ora ana sabda pun. Mun sewu. Ya lah. Yang dipertemukan dengan wangsa saila indria atau sailendra. Ini sudah dalam para wangsa yang ada di telatah Nusantara sudah dipersatukan menjadi satu wangsa. Okay. Prawangsa, para wangsa, semua bangsa-bangsa yang ada di Nusantara dipersatukan dalam kemasan Nusantara itu yang disebut dengan Dwi Pantara, Ewantara, Dewantara, sampai Nusa Antara.
Jadi di sini kita gak boleh mencabik-cabik, gak boleh menciptakan kotak-kotak-kotak. Kita menghancurkan sekat-sekat dimensi-dimensi yang diciptakan oleh daya cipta yang kotor. Ayo selalu bersinergi. Ini juga selalu merangkul. Karena tidak ada agama yang tidak butuh budaya. Jika agama tidak diberdayakan oleh budaya itu sendiri, tidak akan pernah berkembang di bangsa ini. Bisa diterima ya? Jadi ayo ada keterkaitan, ada kesinergian antara agama, paugeran, dan budaya. Jika agama tanpa budaya tidak akan diberdayakan, maka kita pun sekarang tidak akan menyaksikan perkembangan agama yang ada di Nusantara. Dengan Astuna Gamayan kan sami kados kahunane Hyang Bathara Wisnu pun ingkang asring diucapaken batin kalian Bathara Kresna niwang sasuntain ingkang langkung mungkin widatan awat kados niku berarti leres nggih. Cuman itu kan sudah kemasan Kesultanan ya. Sing jenengan Mas Tak Ageng nggih. Nek niki murni Nusantara nggih. Berarti kan bahkan ini dipakai Nur Sewu. Mantra-mantra seperti ini dipakai oleh leluhur kita. Buktinya paugeran seperti ini mampu menghantarkan leluhur kita untuk membawa Nusantara hingga pada masa keemasan kala itu. Kenapa sekarang Nusantara gak nampak kebesarannya? Ya karena tidak menggunakan spiritual yang pernah dipakai oleh leluhurnya sendiri. Nun Sewu nggih. Sewu maaf. Ada kelancangan mungkin. Ya memang niki lho Ras. Saya sakniki kedah ngruwat Nuswantara. Sepatos kembali seperti nomor 1 makanya kan Pulau Mantu. Nah, sana jenenge Nusantara. Itu tasik awam lho ya, tasik sarang-sarang belajar. Kita belajar di sana. Gunung Kresna wau kan namanya. Gama itu ageman. Jadi benar-benar kita pegang apa itu seluruh hasil penyerapan kita pegang supaya membentuk kadewatan itu. Kenapa ada Wisnu dalam bahasa Seberang itu ada Nabi Nuh. Kenapa identik ada air bah? Sama seperti Wisnu selalu berpegang pada ajaran Sanjaya, ajaran Indus, yaitu ajaran Tirta atau dalam bahasa Jawa Kapitoyoan. Tidak terlepas dari percikan Tirtayatra itu sendiri. Karena ajaran Kapitayan Kapitoyoan tidak pernah terlepas dari sumber Tok Tirto itu sendiri. Kita nggak bisa terlepas dari air. Itu makanya Kapitoyoan Kapitayan, karena kita ini penggagas penghayat yang selalu menghayati dalam segala hal dan perkara. Karena sifat-sifatnya urip yaitu penghayat hayati yang selalu menghidupi. Ini sifat kesejatian hidup itu sendiri. Dan kita punya itu. Ojo kesusu nyawiji marang urip lek sak durunge nyawiji marang sifate urip itu sendiri. Nuwun sewu. Nggih. Dados empun sumeleh wonten menggawe dalem. Mungkulun dalem niki namung sak sewates napa nggih? Sak derma sian. Ngoten lho. Dadi nuwun sewu Bapak. Kita semua ini sudah usia. Kita tidak lagi merajut untuk masa depan. Masa depan yang mana lagi? Kita sudah ada di masa depan itu sendiri yang sejak kecil kita sudah cita-citakan. Dan inilah bentuk dari yang kita gagas sejak kecil itu. Jadi kita sudah berada di masa depan. Pada saat ini kita tidak lagi berbicara tentang apa yang bisa kita perbuat, yang pernah kita perbuat, yang berbuah karma. Saatnya kita membangun perbuatan untuk berbuah dharma itu sendiri. Karena iki wis ora sinau golek kasampurnaning urip, tapi golek kasampurnaning bali. Mungkin Nun Sewu lho nggih. Sebab Oper meneh iki yang lama ini. Sebab nek mamane kasampurnaning urip mesti ana nek urip mesti ana pati, makane Kasampurnaning Bali kan pati. ra ana tulisan sangkan paraning urip kan mboten enten. Sangkan paraning dumadi dadi menungso iki ora bakal mati. Mung Bali. Lah Bali. Alam kelanggengan. Kan Goleki kasampurnaning urip ora usah digoleki kasampurnaning wis bacut sempurna kok. ben iki sih kok iso muni kelanggengan apa kowe ora siap dititiskan meneh. Ya. Ya siap itu Kita nih. reinkarnasi lagi. Makane aja disebut kelanggengan nek langgeng ki ora bakal mati. Oh, lah eling ngeten. Kok kan panjenengan sanjang sepas bener kesurupan. Iki kelanggengan iki. Wah, Asik, Pak. iki betul kelanggengan iki. Ini mau yang di Bapak nggih. Iki Sek bedane kesurupan kali kalenggahan. Napa?
Mau kan sanjane sepatus boten kesurupan lah. Bedane kesurupan karo Kesurupan niku werdine napa ta? Werdine makna dari kesurupan niku lho. Nah, nggih aku makane tekon radong nggih. Aduh, Radong sebelah demit ora Tetes ya, ndang. Pak Sanjir. Kita sedaya niki lek lampah wonten pepetengan. Niku kinten kira graya-graya napa mboten? Kesurupan itu kepetengan ing lelaku, kehilangan langkah jejak. Nggih. Lek kena kesurupan ginjal-ginjal bengok-bengok kae belum tentu. Belum tentu. Itu mungkin hanya tekanan atau beban mental yang terselubung. Ini bukan itu. Kesurupan itu bukan beban mental yang terselubung, bukan itu. Beban mental yang terselubung itu ketika meditasi sudah nggak nyaman dipaksa untuk meditasi, itu bisa jadi. Kenapa? Karena yang perjalanannya itu gelap, mungkin tidak gemar melakukan penyerapan energi alam ini, belum melakukan penyerapan bawono agung untuk bermuara di bawono alit, sehingga perjalanannya tidak menguasai energi surya di dalam dirinya, karena di dalam dirinya nggak enek doyo Kartika Bagaskara. Nyuwun sewu nggih. Ini bisa kesurupan itu berjalan lelaku tanpa tumindak nanging lelaku ning kahanan pepeteng itu kesurupan. Nek gaene ngomyang nah. Ngomyangane kesurupan mboten? Oh, bisa jadi kesurupan. Oh, berarti nek kula ngomyangane kula kesurupan ngene kok nggih. Nah, belum tentu Bunda. Belum tentu. Karena kesurupan itu kalau saya wacanakan itu ada 15 jenis orang kesurupan. 12 macam kesurupan. Nggih. Kesurupan ini bisa jadi ruang teta, gelombang teta alam otak teta itu bisa jadi dibajak oleh orang lain atau disabotase. Ada 3 gelombang otak, gitu. Gamma, theta, beta. Dan ketiganya ini ketika terbawa dalam meditasi, maka akan alfa. Ketika alfanya 3 ini mulai ada pergerakan aktivasi otak tengah dan itu tidak akan mungkin kesurupan. Tetapi kalau di dalam theta, gamma menyimpan apa yang direkam oleh panca indera dan rekamannya itu disimpan oleh gamma jadi pikiran, daya cipta. Ketika kita duduk meditasi, maka daya cipta itu lemah sehingga yang aktif adalah theta, ruang madya ini, gelombang theta ini mulai aktif. Ketika aktif, ternyata sebelumnya kita pernah disabotase di ruang tidur kita. Mungkin ada orang yang menyebut nama kita, ngerasani awake dhewe, nama kita disebut dalam mantra. Ini sama nyala kita dibaca. Nah, ketika dibaca di situ, kita berada di ruang itu, kita kacau karena kesadaran kita bukan lagi terhadap diri kita, kesadaran kita pada orang-orang yang membaca ruang theta itu sendiri. Ini banyak macam Bunda kalau saya sampaikan, karena saya ini terbatas, saya pemula, jadi terlalu wani kladuk kurang duga lancang belum menyampaikan. Mboten, soalnya ora mboten niku. Lah, pura-pura. Terus soalnya sok kesurupan gaene ngomyang niku kok. Kaweruh iki gampang oleh diangsuh, ning pakerti iki angel oleh ngunduh. Nah, ngoten. Jadi kaweruh itu wejangan itu mudah digelar. Tetapi pakerti niki kadang-kadang sulit tuh diserap. Kaweruh pokoknya didinggen ning pos kampling, ning tempat parkir itu bisa disampaikan. Tapi pakerti nih itu untuk menyaring, untuk memfilter bagaimana kita menyerap vibrasi dari energi kaweruh itu sendiri. Dan paling inti adalah tanda-tanda alam. Nggih. Tanda-tanda alam yang harus Nek kula kalih Bunda Koro niki. ini yang sewu lho, ora tak komentar lho ya. Mboten sesarangan iki. Sesarangan budi pirsa soalnya. Nggih. Soalnya 1 2 3 ini kan desa Mongocara. Kan gini iki demit. Soalnya ora ana sego, ana sega. Jadi kan poinnya gitu. Jadi spiritual yang belum bisa menguasai tentang rasane rasa. Pangapunten kuwi. Iya, betul. Lah. Betul. Sare. iki pas ora error iki ngomongnya. Error yo. Ngapunten kula Awas samplo. Nggih. Enggak samplo. Nggih. Anggi Halo, Darien. tasih anten kan nggih. Darien. Kalau kita Makan kan saya juga dulu. Makan dulu. mau untuk